Menurut darah, saya seorang Albania. Menurut kewarganegaraan, saya seorang India. Menurut iman, saya seorang biarawati Katolik. Menurut panggilan, saya milik dunia. Sementara hati saya, sepenuhnya saya milik hati Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta, seorang yang memberikan hatinya untuk melayani di tengah-tengah masyarakat miskin, khususnya di India. Shalom dan salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam program online Komisi Belia Keuskupan Keningau pada kali ini, mari kita sama-sama mengenali Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta, atau lebih dikenali dengan panggilan Mother Teresa, adalah seorang biarawati dan misionari yang berasal dari Albania. Nama asal beliau ialah Agnes Gonca Boiagiu. Agnes dilahirkan pada 26 Ogos 1910 di Skopje, Macedonia. Beliau merupakan anak bungsu dari 3 orang adik-beradik. Ketika berusia 8 tahun pada tahun 1919, ayahnya meninggal dunia. Setelah kematian ayahnya, ibunya membesarkannya sebagai seorang Katolik yang beriman. Sejak kecil, Agnes sudah terpesona dengan cerita-cerita dari kehidupan misionaris dan pelayanan mereka di Benggala, India. Pada usia 12 tahun, dia sudah merasa yakin akan pilihan hidupnya dan memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Ketika berusia 18 tahun pada bulan September 1928, Agnes memasuki biara Kongregasi Biarawati Loreto di Ireland. Beliau memilih nama Sister Maria Teresa sebagai kenangan akan Santa Teresia Lisieux. Pada bulan Desember 1928, Sister Maria Teresa berangkat ke India dan tiba di Kalkuta pada 6 Januari 1929. Setelah mengucapkan kaul pertamanya pada bulan Mei 1931, Sister Teresa ditugaskan untuk mengajar di sekolah perempuan Santa Maria Kalkuta. Seterusnya, pada 24 Mei 1937, Sister Teresa mengucapkan kaul kekalnya dan menjadi pengantin Yesus untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, beliau dipanggil Mother Teresa. Beliau tetap mengajar di sekolah Santa Maria, dan pada tahun 1944, beliau telah diangkat sebagai pengetua sekolah. Pada 10 September 1946, dalam perjalanan kereta api dari Kalkuta ke Darjeeling untuk menjalani retreat tahunannya, Mother Teresa menerima inspirasi panggilan dalam panggilannya. Pada hari itu, dengan suatu cara yang tidak pernah dapat dijelaskannya, dahaga Yesus akan cinta kasih dan akan jiwa-jiwa memenuhi hatinya. Pada Ogos 1948, untuk pertama kalinya, Mother Teresa tampil mengenakan sari putih dengan garis-garis warna biru. Dia keluar melewati gerbang biara Loreto yang amat dicintainya untuk memasuki dunia orang-orang miskin. Pada 21 Desember, untuk pertama kalinya Mother Teresa keluar masuk kawasan perkampungan kumuh di India.
Beliau mengunjungi keluarga-keluarga, membasuh luka beberapa anak, merawat seorang tua yang terlantar sakit di pinggir jalan, dan merawat seorang wanita yang hampir mati karena kelaparan. Setiap hari, Mother Teresa memulai harinya dengan persekutuan dengan Yesus dalam Ekaristi, lalu kemudian pergi dengan rosari di tangan untuk mencari dan melayani Dia dalam mereka yang terbuang, yang dipinggirkan, dan yang tidak dikasihi. Mother Teresa menulis dalam buku hariannya bahwa tahun pertamanya penuh dengan kesukaran. Dia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaan. Mother Teresa mengalami keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali pada keselesaan hidup dalam biara. Pada 7 Oktober 1950, Mother Teresa mendapat izin daripada Vatikan untuk memulai sebuah kongregasi yang kemudiannya menjadi Kongregasi Misionari Cinta Kasih yang mempunyai misi untuk merawat orang-orang yang lapar, terlanjang, orang cacat, orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, orang buta, penderita kusta, semua orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan seluruh masyarakat, orang yang telah menjadi beban bagi masyarakat dan dihindari oleh semua orang. Pada tahun 1952, Mother Teresa membuka Home for the Dying yang pertama di atas tanah yang disediakan oleh pemerintah kota Kalkuta. Dengan bantuan umat di India, dia berjaya mengubah sebuah kuil Hindu yang telah ditinggalkan menjadi sebuah rumah sakit percuma bagi orang miskin. Mereka yang dibawa ke rumah tersebut menerima rawatan dan diberikan kesempatan untuk meninggal dalam kemuliaan menurut ritual kepercayaan mereka masing-masing. Muslim membaca Al-Quran, Hindu menerima air dari sungai Gangga, dan Katolik menerima sakramen minyak suci. Mother Teresa mengatakan, sebuah kematian yang indah adalah orang-orang yang hidupnya diperlakukan seperti binatang, mati seperti malaikat, dicintai dan diinginkan. Pada tahun 1960-an, kongregasi ini telah membuka tempat perlindungan, rumah anak yatim, dan rumah orang berpenyakit kusta di seluruh India. Mother Teresa kemudian memperluaskan lagi pelayanan kongregasinya di seluruh dunia. Rumah pertama yang ditubuhkan di luar India adalah di negara Venezuela pada tahun 1965 dengan 5 orang sister. Selanjutnya di Roma, Tanzania, dan Austria pada tahun 1968. Dan sehingga tahun 1970, kongregasi ini telah membuka rumah dan yayasan di puluhan negara, baik di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Syarikat. Pada tahun 1982, saat puncak pengepungan Beirut, Mother Teresa menyelamatkan 37 kanak-kanak yang terperangkap di barisan depan sebuah hospital dengan mengadakan gencatan senjata sementara antara tentara Israel dan militan Palestina. Diiringi oleh petugas Palang Merah, dia melakukan perjalanan melalui zon perang ke sebuah hospital yang musnah untuk memindahkan pesakit muda. Ketika Eropa Timur mengalami peningkatan keterbukaan di akhir 1980-an,
Mother Teresa memperluas pelayanannya untuk negara-negara komunis yang sebelumnya menolak misionaris cinta kasih. Dia tidak terpengaruh dengan kritikan terhadap pendiriannya yang menentang pengguguran dan perceraian. Beliau mengatakan, "Tidak peduli apa yang orang-orang katakan, Anda harus menerimanya dengan senyuman dan melakukan pekerjaan Anda sendiri." Mother Teresa mengembara untuk menolong dan melayani mereka yang kelaparan di Ethiopia, mangsa radiasi di Chernobyl, dan mangsa gempa bumi di Armenia. Pada tahun 1991, Mother Teresa kembali ke tanah airnya untuk pertama kalinya dan membuka kongregasi Missionaries of Charity Brothers di Tirana, Albania. Pada tahun 1996, beliau menjalankan 517 misi di lebih dari 100 negara. Selama bertahun-tahun, Mother Teresa telah mengembangkan misionaris cinta kasih untuk melayani yang termiskin dari yang miskin di 450 pusat di seluruh dunia. Missionaries of Charity Home yang pertama di Amerika Syarikat ditubuhkan di South Bronx, New York. Pada tahun 1984, kongregasi ini mengendalikan 19 pusat perkhidmatan di seluruh Amerika Syarikat. Mata dunia mulai terbuka terhadap Mother Teresa dan karyanya. Berbagai penghargaan dianugerahkan kepadanya, termasuklah anugerah keamanan Nobel pada tahun 1979. Dan beliau menerima baik penghargaan maupun perhatian dunia tersebut demi kemuliaan Tuhan atas nama orang-orang miskin. Sepanjang tahun-tahun terakhir hidupnya, walaupun menderita penyakit yang serius, Mother Teresa tetap mengendalikan kongregasinya serta memenuhi keperluan orang miskin dan gereja. Pada bulan Mac 1997, Mother Teresa memberikan restu kepada Sister Nirmala MC penggantinya sebagai Superior General Missionaries of Charity. Setelah bertemu dengan Bapa Suci Yohanes Paulus II untuk terakhir kalinya, dia kembali ke Kalkuta dan menghabiskan minggu-minggu terakhir hidupnya menerima tamu yang berkunjung serta memberikan nasihat terakhir kepada para biarawati. Pada 5 September 1997, perjalanan hidup Mother Teresa di dunia ini berakhir. Beliau meninggal dunia pada jam 9.30 malam. Jenazahnya dipindahkan dari rumah utama ke gereja St. Thomas, gereja yang berhampiran dengan biara Loreto, di mana beliau pertama kali menjejakkan kaki di India hampir 69 tahun yang lalu. Ratusan ribu orang dari berbagai latar belakang dan agama dari India dan dari luar negara berkabung dan datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Pada 19 Oktober 2003, Bapa Suci Yohanes Paulus II membeatifikasikan Mother Teresa sebagai Beata Teresa dari Kalkuta. Selanjutnya, pada tanggal 4 September 2016, Bapa Suci Francis mengkanonisasikannya sebagai Santa Teresa dari Kalkuta, dan pesta Santa Teresa dari Kalkuta dirayakan pada setiap 5 September. Mother Teresa mewariskan teladan iman Kristiani yang kukuh, harapan yang tidak kunjung padam, dan cinta kasih yang luar biasa. Jawabannya atas panggilan Yesus, "Mari jadilah cahaya bagiku," telah menjadikannya sebagai seorang misionaris cinta kasih, seorang ibu bagi kaum miskin, dan sebagai simbol cinta kasih Kristiani di dunia ini.
Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. I personally am most unworthy, but I brought a girl child from the street, and I could see in the face of the child that the child was hungry. God knows how many days they had not eaten. So I gave her a piece of bread, and the little one started eating the bread crumb by crumb. And I said to the child, eat the bread, eat the bread. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid when it is finished, I will be hungry again. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, uncared, forgotten. There is love. Love begins at home. And love to be true has to hurt. And this is what I bring before you. To love one another with great love.